Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadli terkadang purba di Learning Journal harian. Nah, baik teman-teman. Jadi pada pertemuan ini kita bakal ngebahas tentang pengaruh anatomi artikel dan berita terhadap keterlibatan berita. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu nih, apa sih definisi dan pengertian dari artikel dan pengertian dan atomi dari sebuah artikel. Jadi artikel itu seperti biasa adalah sebuah tulisan yang dimana berisi tentang ide, gagasan, atau hasil pemikiran dari seseorang atau sebuah kelompok gitu. Nah, kemudian kita langsung aja lanjut. Seperti biasa, artikel itu terdiri dari beberapa struktur yang sempat kita singgung di learning journal sebelumnya. Yang pertama itu ada judul, kemudian abstrak, sudah dijelaskan juga kan kemarin. Kemudian ada metodologi penelitian, ada pembahasan, ada kesimpulan, dan terakhir ada daftar pustaka. Nah, kemudian teman-teman, perlu kita ketahui pengertian dan anatomi dari berita. Jadi dalam kamus bahasa Indonesia, berita itu adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Kemudian menurut Jani Yosef, berita itu adalah sebuah laporan terkini tentang fakta atau pendapat seseorang atau pendapat yang penting atau menarik bagi khalayak ramai dan kemudian disebarkan melalui media massa tentunya. Nah, selanjutnya ada struktur berita yang dimana ini terdiri basic kita menggunakan piramida terbalik ya. Jadi pertama ada headline, jadi ini adalah judulnya kan. Kemudian ada sub headline, ini dimana ini menjelaskan tentang isi atau ya isi dari sebuah berita itu apa aja gitu secara singkatnya. Nah, kemudian ada body berita, maksudnya ini adalah isi, jadi ini menjelaskan informasi utamanya itu disampaikan di sini gitu. Jadi ini udah menjelaskan secara keseluruhannya. Terakhir itu ada conclusion atau bagian terakhir, bagian penutup dari artikel atau berita, dimana itu menjelaskan secara singkat apa aja sih poin-poin dari berita ini. Kemudian bisa memberikan hasil atau pemikiran akhir atau final. Nah, kemudian teman-teman, pada proses pembuatannya setidaknya ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada riset. Jadi di mana di sini itu adalah proses kita untuk mengumpulkan, menganalisis, kemudian menginterpretasikan data yang sudah kita buat guna dapat menjawab dari pertanyaan atau untuk memecahkan masalah-masalah tertentu gitu. Dan kemudian riset ini juga bisa diklasifikasikan dalam beberapa bagian. Yang pertama itu bisa dengan survei, kemudian dengan eksperimen, kemudian dengan grounded, dan terakhir itu kita mix penelitian atau kita memadukan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya ada penulisan. Jadi pada penulisan ini kita harus melakukan pendekatan yang sistematis dan metodologis, yang dimana struktur umumnya itu biasanya ada format IMRAT. Yang pertama IMRAT itu introduction, ada methods, ada result, and discussion. Yang dimana ini mencakup struktur artikel yang sudah kita bahas di awal tadi. Ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, ada metodologi penelitian, ada hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka, teman-teman. Kemudian ada penyuntingan. Nah, penyuntingan ini maksudnya adalah kita menyiapkan naskah atau tulisannya ini
sudah dibuat gitu atau sudah siap terbit, sudah siap cetak gitu. Sesuai dengan EYD, ejaan, diksi, serta struktur kalimatnya gitu. Kemudian selanjutnya ada etika dalam menulis artikel dan berita. Jadi menurut paduan etika akademik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menulis sebuah karya tulis, karya ilmiah. Yang pertama, artikel ini hasil penelitian wajib ini. Jadi artikel hasil penelitian ini wajib dipublikasikan hanya sekali gitu. Bisa itu melalui cetak maupun digital gitu. Jadi menghindari publikasi ganda kecuali untuk dalam kasus-kasus tertentu gitu, contohnya keamanan atau kerahasiaan gitu. Kemudian jika penelitian ini didanai oleh pihak ketiga, baik itu perseorangan maupun perusahaan, maka hukumnya wajib kita cantumkan di dalam penulis dari artikel kita tersebut. Kemudian kita sebagai penulis juga dituntut menghasilkan karya yang orisinal gitu. Jadi bukan hasil menjiplak dari asal kopas aja dari karya lain atau plagiarism biasanya. Serta kita harus mampu menjaga akurasi serta nilai kebermanfaatan informasi yang kita sampaikan gitu. Jadi jangan sampai artikel ini nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya gitu. Kemudian etika dalam jurnalistik bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik ini terhadap suatu media. Jadi hal-hal yang penting dalam etika penulisan berita ada beberapanya, yang diantara lain yang pertama itu seperti biasa harus faktual berdasarkan sebuah fakta. Jadi setiap berita yang kita sampaikan itu jelas sumbernya, jelas adanya gitu. Kemudian berimbang atau cover both sides, di mana ini tidak sebisa mungkin berita yang kita buat ini tidak ada rasa keberpihakan pada salah satu kubu. Jadi ini kita menyampaikannya tidak dengan satu sudut pandang gitu, biar nggak berat sebelah. Nah selanjutnya pada struktur penulisannya juga biasanya kita menggunakan unsur 5W1H. Nah kemudian juga menggunakan piramida terbalik. Jadi agar informasi utamanya itu disampaikan di awal gitu, jadi nggak ada miskomunikasi gitu. Nah kemudian ada faktor pengaruh keterlibatan pembaca artikel dan berita di media massa. Jadi keterlibatan pembaca ini merupakan suatu indikator yang penting dalam menilai seberapa efektif sih artikel yang ada di media massa atau media digital. Jadi nggak hanya clickbaitnya aja yang kita hitung. Kemudian keberhasilan konten juga ditentukan oleh bagaimana artikel ini bisa membangkitkan emosi, respon aktif, dan juga interaksi dari seorang pembaca. Itu teman-teman. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa sampaikan karena HP juga udah panas ya. Udah langsung aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.